Jadi awalnya teh si Wearbob tuh dibuat pas saya emang lagi nyari brand topi di Indonesia yang bisa bikin topi sebagus kualitasnya. Ada salah satu brand di USA namanya Brixton. Nah, jadi di 2008 kebetulan saya dapat topi bagus di salah satu mall di Bandung. Wah, ini udah topi ini cocok banget karena dari SMA tuh pengen nutupin rambut yang galing, jadi gimana caranya nutupin kepala, akhirnya dapat topi itu. Masuklah kuliah. Di kuliah masih pakai topi-topi biasa aja. Jadi pas awalnya dari 2011 lah saya nyari penjahit. Saya pun nyari-nyari ke beberapa tempat, nggak nemu. Ke beberapa konveksi juga nggak ada yang mau bikin topi seperti ini dengan kualitas yang sama. Akhirnya di 2014 itu nggak sengaja nemuin konveksi. Jadi temen tuh mau nuker topi, kebetulan ada saya dan ngajak saya. Jadi, Bob, urang rek nuker topi di Cigonewah rek milu cenah. Oh hayu, dilihatnya topinya emang bagus pisan. Oh iya, topi emang kualitasnya sama banget sama apa yang saya pengen bikin gitu. Akhirnya saya nyoba ke Cigonewah ikut. Akhirnya nemu penjahit dan saya diliatin koleksi jahitan topinya dan wah, iya teh bener-bener kualitas topinya teh emang jahitannya teh emang apa yang saya pengen pisan gitu. Jadi akhirnya saya coba negosiasi karena kebetulan 2014 itu maju dengan saya juga mau TA tugas akhir dan uangnya kebagi dua, satu buat TA, setengah buat konveksi. Akhirnya beli bahan, jahit, topinya udah jadi, uangnya nggak ada. Nah, jadi akhirnya si konveksi untungnya baik, jadi kayak udah barangnya bawa aja dulu, jual dulu, baru dilunasin gitu. Akhirnya udahlah saya bawa dulu barangnya, mau nggak mau saya harus jual. Jadinya saya coba jualin ke teman-teman, ke beberapa teman di kampus, di luar kampus juga dengan harga yang nggak terlalu mahal lah. Yang penting ada untungnya biar bisa balik modal. Dulu di awal itu susah banget nyari bahan wol. Base bahannya itu dari wol. Nah, di Indonesia tuh kayaknya susah banget. Mungkin dari negara yang tropis menurutnya jadi bahan baku wol buat topi itu susah. Jadi kendala dari Wearbob itu sendiri kayak bahan baku yang kurang. Terus makin kesini kompetitor juga makin banyak. Nah, sama segmented juga, jadi nggak semua orang suka topi. Saya coba jualin dari teman ke teman sampai produksi kedua, baru saya nyoba Instagram, saya nyoba foto produk, saya nyoba foto pakai model juga. Nah, barulah dari situ ada kenaikan penjualan. Terus di 2017 saya nyoba ke beberapa marketplace, barulah penjualan naik lagi gitu. Dari awalnya gudang di rumah, sampai punya gudang di pasar, sampai punya toko di pasar juga, walaupun masih kecil tapi alhamdulillah. Di 2019 kemarin tuh sebenarnya si Wearbob tuh gudang tuh kena imbasnya dari kebakaran pasar. Nah, awalnya dari beberapa produk yang kena asap kebakaran karena udah menurut saya nggak bisa dijual lagi karena barangnya udah nggak layak jual, tapi secara bentuk masih bisa kepake. Nah, saya lelang. Di perjalanan mau lelang, kebetulan ada beberapa teman yang ngasih ide kayak udah bikin event aja, bikin event tentang si stand with Wearbob. Nah, sebenarnya event itu teh awalnya cuman pengen ngejual produk, biar gimana caranya biar si Wearbob tetap bisa jalan lagi, tapi
Tapi ternyata di perjalanan menuju mau event malah jadi kayak ini salah satu cara biar pengen tahu juga sih loyalitas orang-orang sama Werebob itu seperti apa. Menurut saya sih loyalitas beberapa customer Werebob tuh udah bener-bener udah bener-bener menyukai. Jadi kayak ada produk baru dari 8.000 follower, mungkin sekarang kayaknya ada 200 orang atau sekitar 10% pasti membeli produk Werebob. Kalau di 2015 sampai 2018 lah, saya sering ikut beberapa ranah pameran seperti event-event pemerintah, terus kayak event-event clothing lokal, terus yang terakhir saya ikut eventnya Narasi Mbak Najwa Shihab. Dan sebetulnya pameran itu tidak terlalu banyak menjual produk, tapi setidaknya orang bisa mengenal Werebob dari beberapa pameran yang udah kita lewatin gitu. Sebetulnya si Werebob itu penjualan terbesarnya di online, jadi kayak dari 100%, 80% penjualan Werebob itu ada di online. Dicoba dulu aja sih, kalau menurut saya, kalau mau start usaha, dicobain. Yang paling penting kitanya harus suka. Jadi kalau kitanya udah suka, ngerjainnya juga pasti suka, jadi pasti hasilnya juga puas.